Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali di channel saya, Kang Hari. Saya akan menyampaikan masalah tujuan pendidikan nasional menurut perspektif pendidikan Islam. Para pemirsa yang saya hormati, yang berbahagia, pendidikan di sekolah adalah tolak ukur terhadap problematika pendidikan di negara kita. Sekolah menjadi sorotan, sekolah menjadi bahan bincangan dan bahan percakapan para pakar, praktisi, dan para pelaku pendidikan, juga para pengamat. Masalah pendidikan ini adalah masalah yang sangat fundamental. Di semua negara tujuan pendidikan menjadi masalah. Maju mundurnya pendidikan salah satunya bergantung dari tujuan pendidikan. Sehingga setiap negara termasuk negara kita, Indonesia, juga tidak lepas pasti merumuskan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini yang akan menentukan corak, isi dan arah pendidikan kita akan dibawa kemana oleh para pemimpin, oleh para pelaku praktisi pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman dan teori maupun praktek tentang rumusan tujuan pendidikan. Di negara kita sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 2003 bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Menurut pakar ada dua tujuan. Yang pertama tujuan makro, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan yang kedua tujuan mikro adalah yang sudah saya sebutkan tadi, beriman, bertakwa, berbudi pekerti, pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani rohani, kepribadian mantap, tanggung jawab masyarakat dan bangsa. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu apa? Yaitu nilai religiusitas. Sesuai dengan Pancasila bahwa kita berketuhanan Yang Maha Esa. Pendidikan wajib mendasarinya dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai Pancasila pasal Pancasila sila yang pertama. Yang kedua nilai akhlak. Akhlak itu baik buruknya orang, manusia tergantung akhlak. Kalau akhlaknya baik, maka di mata masyarakat pun dia akan dinilai orang yang baik. Akhlak dalam bahasa umum namanya moral. Maka menurut beberapa pakar ada dua cara yang ditempuh dalam rangka menegakkan akhlak dan moral pada dunia pendidikan. Yang pertama adalah positif dan yang kedua negatif. Yang termasuk yang positif adalah membangun sekolahan, mendidik peserta didik yang berakhlak dengan cara memberantas hal-hal yang bisa merusak akhlak moral mereka. Peserta didik dijauhkan dari hal-hal yang bersifat merusak akal pikiran seperti pembiasaan miras, perjudian, pernikahan dini, kemudian menyediakan rumah-rumah layak huni kepada mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, orang-orang miskin secara struktural memiliki keterangan. Kemudian yang kedua yaitu secara negatif, yaitu dengan cara penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi para kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang mencoba melakukan
tindak-tindak KKN pada dunia pendidikan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah nilai jasmani dan rohani. Lembaga pendidikan kita tidak hanya menciptakan afektif dan kognitif dalam mencetak peserta didik, tetapi kesehatan jasmani rohani siswa peserta didik sangat penting. Apalah artinya kepandaian, keterampilan, tetapi kalau ternyata jasmani rohaninya terganggu. Di sekolah kita ada aturan pendidikan bahwa sekolah menerima siswa-siswi yang kebetulan punya perlakuan khusus, yaitu disabilitas. Nah, meskipun sekolah kita sekolah yang katakanlah maksimal mayoritas siswanya sehat-sehat, tetapi tetap diberi kewajiban atas dasar peraturan pemerintah harus menerima siswa yang disabilitas. Kemudian nilai patriotisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai patriotisme disebutkan nilai atau sikap pemberani, pantang menyerah, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Lalu yang kelima, nilai kemandirian. Kemandirian ini adalah penting bagi peserta didik karena bagaimana mungkin seorang siswa yang pandai, terampil, tapi mereka hidupnya tidak mandiri. Mandiri mengontrol amanah, contohnya ya, membersihkan kelas tanpa disuruh, mengerjakan PR secara sendiri tanpa bantuan pihak lain, orang tua kita, lalu mengerjakan karya-karya projek keterampilan sendiri, dan juga menghindari larangan-larangan termasuk menegakkan tata tertib di sekolah. Sekarang kita fokus kepada pembahasan yaitu tujuan pendidikan nasional menurut perspektif Islam. Tujuan pendidikan menurut perspektif Islam adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa pendidikan Islam adalah kesempurnaan hidup manusia dan di akhirat. Beberapa tipe tujuan pendidikan nasional dipandang atau dilihat dari sudut pandangan Islam. Yang pertama, pendidikan menurut Al-Quran. Yang pertama adalah pendidikan memiliki tujuan pencetakan manusia sebagai makhluk yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, bukan secara main-main. Sudah disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 119. Afahasibtum amna khalaqnakum alaina wa ankum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Yang kedua, tujuan diciptakan manusia tidak lain tidak bukan adalah penyerahan diri kepada Allah di dalam hal beribadah. Disebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya sembahyangku padaku dan matiku hanya Tuhan semesta. Tujuan pendidikan yang kedua adalah yang bersifat teologis. Bersifat teologis yaitu tujuan yang bersifat vertikal, bahwa manusia di dunia ini dari kepada dan untuk Allah, Tuhan Yang Maha Esa, serta menjauhkan dari sifat kemusyrikan. Yang ketiga, tujuan pendidikan yang bersifat edukatif, yaitu pendidikan yang bersifat mendidik, mengarahkan peserta didik atau manusia untuk senantiasa mengabdi kepada Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Dhariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Kesimpulan pandangan pendidikan nasional menurut perspektif Islam. Dari penjelasan yang saya sampaikan, penulis memiliki pandangan bahwa materi tujuan pendidikan nasional menurut perspektif Islam, kami telah mencoba mengambil beberapa kesimpulan yang dapat kami paparkan di keterangan berikut. Yang pertama, bahwa
Keberadaan manusia yang dilahirkan di muka bumi adalah merupakan fitrah Allah yang melekat bagi setiap hamba Allah, yang selanjutnya ke masa depannya termasuk dalam suatu urusan berkeyakinan. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional selalu linear dan sangat sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Karena dalam tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 3 tahun 2003 mengandung nilai-nilai karakter yang sama persis atau segaris dengan tujuan pendidikan Islam, yang juga sangat menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai karakter peserta didik. Yang ketiga, nilai-nilai sebagaimana terkandung pada tujuan pendidikan nasional adalah antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Kemudian yang terakhir, hakikat tujuan pendidikan Islam sebagaimana ulasan makalah adalah tujuan pendidikan nasional sesuai dan pas tercantum dalam Quran sebagai sumber utama, bahwa kehidupan manusia kan bermuara pada Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah yang dilakukan adalah semata ditujukan pada Allah. Kemudian kebahagiaan seorang hamba, Allah senantiasa berfokus pada kehidupan akhirat dengan tetap mementingkan kehidupan dunia. Dan yang terakhir, larangan manusia sebagai hamba Allah melakukan kerusakan di muka bumi. Bahkan Allah senantiasa menekankan anjuran merawat dan keberlangsungan kehidupan dengan menjaga kelestarian di dunia. Demikian penjelasan sedikit saya tentang tujuan nasional dari sisi pendidikan agama Islam. Terima kasih atas partisipasi, syukur di like, subscribe dan komen. Terima kasih, bisa dimatikan kembali.